46 berjalan di laut. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Sekitar pukul 10, pantai kota Tianhe diterangi oleh lampu depan banyak jeep. Shinzong mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan memandang ke kegelapan laut yang suram di kejauhan dengan alis yang diikat. Dia dikelilingi oleh pengawalnya yang paling terpercaya serta Tuan Wu. Tuan Wu melirik arlojinya dari waktu ke waktu saat ekspresi tidak sabar muncul di wajahnya. Kapan Lin Hu akan berada di sini? Kami telah menunggu lebih dari 4 jam. Bahkan Sekte Hong tidak bisa dipercaya saat ini. Lin Bao yang mereka kirimkan ke sini beberapa minggu yang lalu langsung menghilang, dan kemudian Lin Hu ini, dia bahkan tidak bisa tepat waktu. Pantas saja Sekte Hong telah diusir dari Tiongkok. Shinzong memaksakan senyum dan tidak membantah yang berambut putih. Meskipun Master Wu dikalahkan oleh Chen Fan, dia masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Setelah beberapa saat, bahkan kesabaran Shinzong semakin menipis, dia melihat ke salah satu pengawalnya dan memerintahkannya untuk mengirim radio ke kapal. Pengawal itu melirik ponselnya dan berteriak, "Dia di sini, dia di sini." Pesan itu mengatakan bahwa kapal itu hanya berjarak 10 mil dari pantai. Dan Lin Hu akan datang sendiri. Apa maksudmu dia datang sendiri? Apakah dia akan naik speedboat ke sini? Shinzong bertanya dengan alis berkerut. Shinzong dan anak buahnya hidup di laut, dan karena itu mereka semua adalah pelaut berpengalaman. Dia tahu bahwa tanpa pengetahuan menyeluruh tentang laut, berlayar sendirian dalam kegelapan adalah bunuh diri. Hal ini khususnya berlaku untuk wilayah ini. Banyak bebatuan tersembunyi yang mengintai di bawah air, menunggu kapal untuk menemukannya. Ini adalah bunuh diri untuk berlayar sendirian dalam cuaca seperti ini. Tuan Wu menggelengkan kepalanya. Saat itu, angin sudah bertiup kencang dan ombak sudah mencapai 1 meter. Hanya kapal besar yang dipandu oleh kapten berpengalaman yang mampu bertahan di tengah lautan kemarahan ini. Menyadari bahayanya, wajah Shinzong tampak gelisah. Mereka telah lama menantikan seniman bela diri ini, dan dia tidak ingin dia mati bahkan sebelum mereka bertemu. Didorong oleh kekhawatirannya, Shinzong hendak menelepon kapal dan bertanya lagi. Tiba-tiba salah satu anak buahnya berteriak, "Bos, lihat, apa itu?" Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk pria itu. Mereka melihat garis air yang mengalir menuju ke arah biaya. Apakah itu speedboat? Terlalu cepat untuk menjadi speedboat. Ketika Shinzong bertanya-tanya apa yang dia tonton, dia dengan cepat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Saat garis putih semakin dekat, samar-samar mereka bisa menelusuri sosok manusia yang berlari di atas air. Mustahil, bagaimana mungkin ada orang yang bisa berlari di atas air? Apakah mata kita mempermainkan kita? Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka menyaksikan garis putih itu semakin dekat hingga hanya berjarak beberapa ratus meter dari bibir pantai. Saat itu, mereka tidak hanya bisa melihat orang berlarian di laut tetapi juga mendengar suara gemericik dan gemericik air. Tiba-tiba, pria itu menendang air di bawah kakinya hingga menimbulkan tebasan besar. Sementara itu, kekuatan tersebut mengangkat tubuhnya, dan seperti elang, pria itu melayang di udara selama beberapa detik sebelum dia dengan anggun mendarat di pasir. Semua orang ternganga padanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya deru angin yang mengisi suara sunyi itu. Lampu depan menggambarkan gambar seorang pria parubaya. Meski basah kuyup karena cipratan air, ia berdiri gagah dengan punggung tegak. "Lin Hu," Shinzong bertanya dengan suara gemetar. "Aku, di sini." Lin Hu melirik Shinzong dengan tajam. Meskipun Shinzong berkembang dalam kehidupannya yang sulit dan penuh keterpurukan, kemampuan pria di depannya tetap membuatnya takut. "Saya kira Anda adalah Shinzong." "Bagus." Lin Hu mengamati sekeliling, dan tidak ada satupun pengawal elit Shinzong yang menarik perhatiannya. Sebaliknya, matanya tertuju pada Tuan Wu. "Saya tidak pernah berharap untuk melihat kultivator transenden lain di sini," kata Lin Hu dengan suara tenang. "Aku juga, aku yakin kamu hampir mencapai tingkat pencerahan abadi, bukan?" Tuan Wu tersenyum kecut. Master Wu adalah seorang master yang dihormati di daerah Dongdu. Namun, kemunduran baru-baru ini di wilayah Jiangbei telah membuat dia putus asa. Keterampilannya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan seni guntur Chen Fan dan kemampuan Lin Hu untuk berjalan di atas air. "Apa yang terjadi dengan saudaraku Lin Bao? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya?" Lin Hu bertanya tiba-tiba. Shinzong menenangkan diri dan menjawab,
Lin Bao dilukai oleh Zhou Tianhao dari kota Chuzhou. Mustahil, Lin Hu membantah. Lin Bao telah mencapai kesuksesan yang fenomenal, dan karena itu dia tidak akan terluka bahkan oleh senjata biasa, apalagi manusia. Yah, ada kemungkinan lain. Xin Zong menatap Guru Wu sekilas dan kemudian berkata dengan ragu-ragu, kami telah bertemu seorang anak laki-laki di kota Chuzhou yang bisa menggunakan seni guntur. Jika Lin Bao dikalahkan di Chuzhou, itu pasti karena dia. Seni guntur, ketertarikan Lin Hu terguncang saat matanya berbinar. Dia bertanya dengan ragu, masih ada seseorang di Tiongkok yang tahu cara menggunakan seni guntur. Saya pikir itu sudah lama hilang. Guru Wu mengumumkan dengan suara yang dalam, saya curiga dia adalah murid dari sekte Guru Surgawi. Semua orang di sekitarnya memanggilnya Guru Chen. Pikiran tentang guntur yang menimpanya membuat Tuan Wu sedikit gemetar. Sejak kekalahannya, sekte Guru Surgawi, Tuan Chen. Lin Hu mendengus, matanya berbinar. Betapapun kuatnya dia, selama dia belum menyempurnakan Dao, aku dan rekan-rekan seniman bela diri bisa membunuhnya semudah menghancurkan cacing. Setiap kata-katanya membawa niat membunuh yang mengerikan, yang membuat bulu kuduk pendengarnya berdiri tegak. Master Wu punya firasat bahwa Lin Hu bisa menjatuhkan lawannya sebelum lawan bisa mewujudkan rencana serangan mereka. Pantas saja para perapal mantra hampir punah sementara para seniman bela diri masih berkembang. Tanpa menyempurnakan Dao, tidak ada seorang perapal mantra yang mampu melawan seorang seniman bela diri yang hanya berjarak satu langkah dari keadaan transenden. Tuan Wu meratap, Lin Hu, apakah kamu akan pergi ke kota Chuzhou untuk membalaskan dendam saudaramu sekarang? Xin Zong bertanya dengan hati-hati. Yang mengejutkan semua orang, Lin Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Selain membalaskan dendam saudaraku, aku di sini untuk mengkonsolidasikan kekuatan di wilayah Jiangbei. Wajah Xin Zong bersinar gembira, dia berseru, apakah kamu akan tinggal di Tiongkok? Memang, Lin Hu mengangguk. Kemudian dia berkata dengan sedih, tuanku ingin datang juga, tetapi kekalahannya di tangan Ye Nantian telah menghentikan rencananya. Setelah persiapan selama beberapa dekade, guruku siap melawan Ye Nantian sekali lagi. Sebagai muridnya, saya harus datang ke sini agar proses kepulangannya lebih lancar. Mendengar itu, Xin Zong berseri-seri dan berkata, karena sifat bisnis perdagangannya di luar negeri, dia harus sering berurusan dengan Lin Hu. Dia belajar dari tahap awal bisnisnya untuk bersandar pada Lin Hu untuk mendapatkan dukungan. Dengan pelindung yang kuat, dia mampu memantapkan dirinya di kota pesisir Tianhe dan mengembangkan bisnisnya dengan mantap. Namun, fakta bahwa Lin Hu tinggal di luar negeri agak membatasi pengaruhnya. Xin Zong yakin bahwa jika Lin Hu tinggal di Tiongkok, dia sudah menjadi orang paling berkuasa di wilayah Jiangbei. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Penantian bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Keputusan Lin Hu untuk tinggal di Tiongkok membuat Xin Zong merasa gembira. Jika itu masalahnya, saya sarankan Anda menunggu setengah bulan untuk turnamen seni bela diri tahunan. Ini adalah acara tahunan bagi semua tokoh terkemuka Jiangbei untuk menyelesaikan masalah dan mendistribusikan kembali kue berdasarkan keseimbangan kekuatan baru. Zhou Tianhao juga akan berada di sana. Jika kita dapat membuat Zhou Tianhao percaya bahwa persaingan tahun ini akan sengit, kemungkinan besar dia akan membawa Guru Chen bersamanya. Kalau begitu, panggungnya sudah siap. Setelah Lin Hu mengalahkan Tuan Chen, Xin Zong menjelaskan detail rencananya. Kata-kata keluar dari mulutnya lebih cepat daripada yang bisa dilupakan oleh pikirannya. Sementara itu, Lin Hu mengangguk setuju dari waktu ke waktu sambil mendengarkan. Baiklah, kami akan membiarkan Zhou Tianhao dan juara putranya hidup selama setengah bulan lagi. Lin Hu berkata, matanya dipenuhi kebencian. Ketika hari libur nasional usai, dan Chen Fan kembali ke sekolah, dia menemukan bahwa selain pertanyaan terus-menerus Jiang Tanqiu tentang apa yang terjadi di bar malam itu, tidak ada hal lain yang berubah di sekolah. Teman-teman sekelasnya tidak lagi memandang rendah dirinya dan mereka juga tidak mengaguminya. Si Yingxia masih belajar seolah tidak ada hari esok. Para guru sangat terkesan dengan antusiasme barunya, dan mereka yakin bahwa jika si Yingxia terus melakukannya, dia berpotensi diterima di universitas terbaik di Tiongkok. Suatu hari, Su Rongfei datang mencari Chen Fan.
Chen Fan keluar dari kelas untuk menemuinya saat gelombang gumaman muncul di sekelilingnya. Ini ulang tahunku minggu depan. Bisakah kamu hadir? Su Rongfei bertanya sambil mengibaskan bulu matanya ke arah Chen Fan. Tentu saja, Chen Fan tersenyum. Kamu adalah adikku, ingat. Ucapnya sambil memanjakan gadis itu dengan perhatiannya. Meskipun dia tidak mau berkencan dengannya, dia bisa menjadi saudara perempuannya yang selalu dia inginkan. Chen Fan telah berkultivasi di antara bintang-bintang selama lebih dari 500 tahun. Selain gurunya Changqin, dia tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara dan curhat. Itu bukan karena dia tidak memiliki siapapun di sekitarnya, tetapi karena dedikasinya yang tak tergoyahkan terhadap kultivasinya yang melarang dia membuang-buang waktu pada sentimen. Apakah aku hanya seorang saudara perempuan? Cahaya padam dari mata Su Rongfei selama sepersekian detik sebelum senyuman kembali muncul di wajahnya. Dia berbalik dan berjalan pergi. Setelah beberapa langkah, dia berbalik dan berteriak, Sabtu depan jam 7. Jangan lupakan itu. Chen Fan tersenyum. Setelah dia membuat catatan mental tentang waktu itu, dia mengesampingkan masalah itu dan fokus pada bisnisnya yang sebenarnya. Akhir-akhir ini, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk menciptakan arai Dharma. Tuan ketiga Wei telah membawakannya sepotong batu yang ditemukan beberapa ribu mil di bawah lautan, tetapi efeknya biasa-biasa saja. Bagaimanapun, itu hanyalah sebuah batu, tidak peduli berapa abad ia berada di bawah air, ia hanya mengandung sedikit atau tidak ada unsur air di dalamnya. Jika hanya ini satu-satunya material yang kita dapatkan, Spirit Channeling Array hanya dapat melepaskan kurang dari 10% efek yang diharapkan. Chen Fan menyesali, namun, bahkan pada 10% jumlah Spirit Ki yang sangat besar berarti akan ada lebih dari cukup Ki untuk dia gunakan hingga dia mencapai tingkat pencerahan etiril. Ketika Chen Fan berjalan kembali ke ruang kelas, dia mendapati dirinya menjadi sasaran banyak tatapan cemburu. Dari waktu ke waktu, dia bahkan melihat sekilas tatapan dingin si Yingxia. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian hari Sabtu. Saat malam tiba, Chen Fan menemukan rumah Su Rongfei berdasarkan alamat yang diberikan padanya. Namanya adalah Villa Komunitas Kang Emas. Villa Komunitas Golden Kang adalah pengembangan perumahan kelas menengah dan rumah 2 lantai yang biayanya hanya 2 atau 3 juta yuan. Itu lebih terjangkau dan sederhana daripada Yunwu Mountain Villa. Disinilah sebagian besar keluarga kelas menengah kota Chuzhou tinggal. Selamat datang, selamat datang. Gadis yang berulang tahun berdiri di pintu masuk dan menyambutnya dengan senyuman menawan. Dia berdandan dari ujung kepala sampai ujung kaki malam ini. Dia mengenakan maxi dress slim fit berwarna putih yang menonjolkan pinggang mungil dan kakinya yang anggun. Dia memakai riasan tetapi tidak terlalu tebal, dan anting-anting halusnya melengkapi wajahnya yang berbentuk telur. Dia menata rambutnya dengan ikal bergelombang. Dia tidak terlihat seperti seorang pelajar, tapi seorang gadis kota kerah putih yang anggun dan cantik. Saudara Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Aku khawatir kamu akan memberikan jaminan kepadaku. Su Rongfei berkata sambil tersenyum hangat. Kepada Chen Fan, saudara laki-laki seperti apa yang akan melewatkan ulang tahun saudara perempuannya. Chen Fan tersenyum dan kemudian menyerahkan sebuah kotak hadiah kecil kepada Su Rongfei. Selamat ulang tahun, ini hadiahmu. Di dalam kotak itu ada anting-anting yang terbuat dari batu giok. Chen Fan telah memasang arai Dharma di atasnya yang tidak kalah kuatnya dengan apa yang dia tawarkan kepada Tuan ketiga Wei. Begitu anting-anting itu dekat dengan pemakainya, anting-anting itu akan melindungi pemakainya dari segala jenis penyakit. Hadiah. Terima kasih, saudara Chen Fan. Su Rongfei sangat gembira. Dia menerima kotak hadiah dan mulai membongkarnya. Namun, dia dihentikan oleh Jiang Churan dengan wajah dingin. Dia mengingatkan Jiang Churan bahwa tidak sopan membongkar hadiah di dalamnya, di depan para tamu. Masuk ke sini, jangan menghalangi jalan. Wajah Jiang Churan sekeras batu. Dia menatap Chen Fan dengan penuh dendam. Chen Fan tersenyum dan membiarkan hinaan Jiang Churan hilang dari pikirannya. Dia berjalan ke dalam rumah dan mulai menyapa teman sekolah lainnya. Rumah itu sudah penuh dengan tamu. Beberapa di antaranya adalah teman masa kecil Su Rongfei, dan beberapa adalah teman yang dia temui di sekolah menengah. Chen Fan melihat banyak wajah yang dikenalnya, Li Yichen, Zhang Yumeng, Yang Chao, dan bahkan Han Yun. Tuan Chen. Mata Han Yun berbinar begitu dia melihat Chen Fan. Dia berjalan ke arah Chen Fan dengan segelas anggur merah.
Dia adalah anggota tertua di grup dan sudah bekerja untuk kakeknya. Dia mengenakan gaun yang sesuai pesanan dan riasan tebal. Dia tampak seperti putri kaya dari salah satu sinetron Korea itu. Nona Han. Chen Fan mengangguk. Bibir Han Yun membentuk senyuman. Mengapa sangat formal? Panggil saja aku Xiao Yun. Aku pernah mendengar Pak Tua Zen memanggilmu kakak, jadi secara teknis, aku satu generasi lebih muda darimu. Chen Fan telah hidup lebih dari 500 tahun, bahkan Pak Tua Zen masih anak-anak di matanya. Namun, sejak dia terlahir kembali sebagai remaja, dia harus bertindak seperti remaja. Ditambah lagi, dia akan memilih untuk menjadi anak sekolah menengah yang bahagia dan beruntung daripada seorang kultivator tua yang kesepian dan murung kapan saja sepanjang hari. Baik, tidak menyenangkan. Aku akan memanggilmu Chen Fan kalau begitu. Aku berharap membuat Fei Fei iri padaku. Oh baiklah. Han Yun mengibaskan bulu matanya dan menatap Chen Fan dengan sepasang mata yang memesona. Dari semua orang yang menghadiri pesta itu, hanya dia yang tahu siapa sebenarnya Chen Fan. Dia sendiri yang tahu bahwa bahkan Taipan terkuat di kota Chuzhou harus memanggilnya Tuan Chen dengan hormat. Dia bukan sekadar teman Wei Ziqin. Lihat dia akan meleleh di hadapan Chen Fan. Bisakah dia menjadi lebih putus asa? Zhang Yumeng mendengus. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Pada awalnya, Zhang Yumeng terkejut dengan perkembangan lelang seperti orang lain. Namun, setelah dia berbicara dengan beberapa teman, dia mengetahui bahwa Wei Ziqin memiliki kebiasaan menjalin pertemanan yang tidak setara dengannya. Meski begitu, tidak ada satupun temannya yang memiliki prestasi menonjol, jadi dia bertaruh bahwa Chen Fan adalah salah satu dari sedikit orang beruntung yang kebetulan menjadi teman Wei Ziqin. Dengan kata lain, menjadi teman Wei Ziqin tidak mengubah fakta bahwa Chen Fan adalah orang yang tidak berguna. Zhang Yumeng bertaruh bahwa jika Wei Ziqin tidak ditempatkan di tempat karena dia kebetulan berada di sana ketika Chen Fan berada di tahap terakhirnya, dia tidak akan menawarkan bantuannya begitu saja. Yakin bahwa tidak ada yang luar biasa pada Chen Fan, sikap Han Yun yang tidak sopan dan patuh terhadap bocah itu membuat Zhang Yumeng merasa muak. Jangan stres tentang hal itu. Han Yun adalah yang tertua, dan dia tahu apa yang dia lakukan. Salah satu teman Zhang Yumeng menyela. Li Yichen berdiri di samping gadis itu dan juga mengamati Chen Fan dengan penuh perhatian. Sejak rencananya gagal menjatuhkan Chen Fan, dia memutuskan untuk menganggap serius lawan ini. Setelah banyak penelitian, ia mengetahui bahwa ibu Chen Fan adalah seorang pengusaha wanita sukses di kota Zonghai. Sangat tidak biasa jika putra seorang raja real estate bekerja di dalam bar. Dia menyadari bahwa Chen Fan menyembunyikan sesuatu. Oke, menurutku semuanya sudah ada di sini, ayo kita mulai pestanya. Seorang wanita cantik berusia 40-an menuruni tangga. Dia dan Su Rongfei terlihat sangat mirip, dan meskipun sudah tua, dia tidak kalah menariknya dengan gadis itu. Semua orang serentak menyapanya, "Hai Bibi." Bibi Su mengangguk sambil tersenyum. Di belakangnya ada seorang pemuda tampan. Itu adalah Chu Minhui. Minhui, bisakah kamu memberitahu Fei Fei untuk datang ke sini? Bibi Su berbicara kepada Chu Minhui sambil tersenyum hangat. Ya, Bibi Su. Chu Minhui melangkah keluar, dan ketika dia melewati Chen Fan, dia berhenti sejenak saat pandangan dinginnya menangkap Chen Fan. Dia mendengus penuh penghinaan sebelum melanjutkan. Sementara itu, Chen Fan memasang wajah tenang dan acuh tak acuh. Dia telah memberinya peringatan sebelumnya. Jika Chu Minhui berani menyinggung perasaannya lagi, dia akan membuatnya membayar mahal. Seorang dewa surgawi selalu menepati janjinya. Bahkan jika orang paling berkuasa di dunia melindungi Chu Minhui, Chen Fan tidak akan ragu sedetik pun sebelum dia menjatuhkan hukuman padanya. Setelah beberapa saat, Su Rongfei dibawa ke kamar, dan pesta ulang tahun akhirnya dimulai. Chu Minhui mendorong keluar gerobak, dan di atasnya ada kue 7 lapis. Itu dihiasi dengan 17 lilin untuk ulang tahun ke-17 Su Rongfei. Semua orang menyanyikan lagu ulang tahun dan kemudian menunggu gadis yang berulang tahun meniup lilin dan membuat permintaan. Su Rongfei melipat tangannya dan setengah menutup matanya. Dia melirik Chen Fan secara diam-diam. Ini adalah harapanku, kuharap aku bisa hidup bahagia bersama Chen Fan selamanya. Meskipun dia telah membuat keinginan itu dalam pikirannya, Chen Fan telah mendengar setiap kata-katanya dengan keras dan jelas,
melihat ekspresi tergila-gila di wajah gadis itu, Chen Fan tersenyum masam. Dia telah berkembang dalam kehidupannya yang sulit dan penuh keterpurukan selama 500 tahun, dan tidak pernah sekalipun dia dikalahkan. Dewi yang tak terhitung jumlahnya jatuh cinta padanya karena tak terkalahkannya, dan oleh karena itu, dia tidak asing dengan tatapan penuh kasih seorang gadis. Saya minta maaf, saya pikir Anda akan kecewa. Chen Fan meratap dalam benaknya. Saya telah menunggu selama 500 tahun untuk kehidupan baru ini. Tapi aku tidak kembali untukmu. Setelah Su Rongfei mengucapkan permohonannya, semua orang langsung mengambil kue itu. Tiba-tiba, pintu dibuka, dan seorang pria parubaya yang tampan dan halus mengadakan pesta bersama sekelompok orang pengawal berotot. Apa yang kamu lakukan di sini? Begitu Bibisu melihat pria itu, dia memasang wajah tegang. Di sisi lain, wajah Su Rongfei berseri-seri karena terkejut, dia berteriak dengan gembira, "Ayah! Fei Fei, ku dengar ini ulang tahunmu yang ke-17. Aku datang jauh-jauh dari Haizhou untuk merayakannya bersamamu." Pria parubaya itu berbicara secara ilmiah seperti seorang profesor universitas. Dia tersenyum pada putrinya dengan nada meminta maaf lalu memberikan senyuman hangat pada istrinya. "Saya ayahnya, tentu saja, saya harus berada di sini saat ulang tahunnya." Wajah Bibisu sedikit melembut dan kemudian berkata dengan sedih, "Apakah kamu masih mengingat kami?" Pria parubaya itu bergegas menghampirinya dan memeluknya erat sambil membisikkan beberapa kata menenangkan ke telinganya. Bibisu berjuang untuk melepaskan diri, tetapi dia tidak berusaha terlalu keras. Dia kemudian menyandarkan kepalanya di bahu pria itu dan mulai menangis terseduh-seduh. Air mata berkilauan di mata Su Rongfei, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan pria itu dan mulai menangis juga. "Dia ayah Fei Fei, kupikir dia hanya tinggal bersama ibunya. Saya mendengar bahwa ayahnya telah meninggalkan dia dan ibunya dan menikahi wanita kaya lain di kota lain. Siapa sangka dia kembali sekarang. Dilihat dari rombongannya, dia baik-baik saja. Saya ingin tahu apakah dia akan membantu mantan istri dan putrinya." Gelombang gumaman muncul di antara para tamu setelah melihat perkembangan ini. Chen Fan tetap diam, dia melihat dari balik bahu ayah Fei Fei dan melihat seorang lelaki tua beruban. Orang tua ini memiliki dua lengan berotot. Pembuluh darah birunya melintasi lengannya, tampak seperti naga layu di awan. Matanya setengah tertutup dan berkilau dari waktu ke waktu. Semua pengawal berotot memandang lelaki tua itu dengan rasa takut dan hormat yang besar. Pengguna pasukan internal lainnya yang telah mencapai kesuksesan fenomenal. Dia setidaknya sama kuatnya dengan Lin Bao dan Patua Wei. Seru Chen Fan dalam benaknya. Siapa ayah Su Rongfei? Mengapa dia membutuhkan perlindungan dari pengguna pasukan internal yang kuat? Tiba-tiba, Chen Fan mendengar seseorang berseru tidak percaya, "Apakah hanya aku atau ayah Fei Fei yang mirip Lord Ao?" "Tuan Ao, siapa sebenarnya Tuan Ao?" Semua orang ternganga melihat pembicara, dan tidak ada satupun dari mereka yang pernah mendengar nama seperti itu di kota Chuzhou. Setelah mengikuti Patua Zen selama bertahun-tahun, Han Yun tahu lebih banyak daripada teman-teman mudanya. Dia tiba-tiba berseru dengan suara pelan namun bersemangat. "Suao dari Haidong." Kata-kata Han Yun mengejutkan semua orang. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Meskipun tidak ada yang pernah mendengar tentang Lord Ao, Suao dari Haidong adalah nama yang terkenal di wilayah Jiangbei. Haidong adalah kota di bawah yurisdiksi kota Haizhou. Haizhou dekat dengan kota-kota lain seperti Zhonghai dan Jin dan merupakan salah satu kota paling maju dan terbesar di wilayah Jiangbei. Suao adalah orang terkaya di kota Haizhou jika bukan seluruh wilayah Jiangbei. Sama seperti Xinzong dari kota Tianhe dan tuan ketiga kota Chuzhou, dia adalah salah satu taipan terkuat di wilayah tersebut. Dibandingkan dengan dia, Zhou Tianhao hanyalah pion. Saya telah mendengar bahwa pelindung Suao adalah keluarga kuat dari Tiongkok Selatan yang memiliki akar yang kuat dalam industri Tiongkok. Karena dukungan yang kuat, tidak ada yang berani mengacak-acak bulu Suao. Saya tidak pernah mengira bahwa Suao adalah ayah Su Rongfei. Wajah Li Yichen mengeras ketika dia mulai melihat Su Rongfei sebagai orang yang sangat berbeda. Dia selalu menganggap Su Rongfei sebagai boneka yang cantik tapi tidak berdaya. Dia populer semata-mata karena penampilannya. Namun, jika ayahnya memang Suao, dia memiliki pengaruh lebih besar daripada kebanyakan teman sekelasnya.
Tak seorang pun di kota Chuzhou yang berani menyentuhnya. Tetapi aku tahu bahwa Suao mempunyai istri dan anak sendiri. Apakah Fei Fei adalah putri haramnya? Zhang Yumeng berbicara pelan. Tidak mungkin. Saya pernah mendengar bahwa putra Suao baru berusia 10 tahun. Dia pasti sudah melahirkan Fei Fei terlebih dahulu, bercerai, dan menikah lagi. Han Yun berkata sambil menggelengkan kepalanya. Bajingan atau bukan, itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah putri Suao dan itu pasti merupakan rahasia yang dijaga dengan baik. Seharusnya Zhou Tianhao tahu bahwa dia tidak akan pernah bermimpi membuat keributan seperti itu di bar dan meminta Su Rongfi untuk minum bersamanya. Beberapa saat kemudian, air mata di wajah pasangan ibu anak itu tergantikan dengan kegembiraan. Keluarga beranggotakan 3 orang itu akhirnya berjalan menuju para tamu bersama-sama. Selamat datang di pesta putriku. Saya rasa beberapa di antara Anda mungkin sudah mengetahui siapa saya. Saya Suao dari Haizhou. Terima kasih telah menjaga Fei Fei selama beberapa tahun terakhir. Semua orang berdiri dari tempat duduknya setelah mereka mendengar nama Suao. Suao memandang Chu Minhui dan bertanya, Minhui, bagaimana kabar ayahmu? Terima kasih sudah bertanya, Paman Su. Dia baik-baik saja. Chu Minhui berdiri dan berbicara dengan suara hormat. Jelas sekali bahwa Chu Minhui telah mengetahui siapa ayah Su Rongfei selama ini. Suao mengangguk setuju. Dia melihat sekeliling dan bertanya, siapa Chen Fan? Semua orang terkejut dengan pertanyaan itu. Mereka mencari Chen Fan dan menemukannya di sudut. Semua orang yakin bahwa Chen Fan berada dalam masalah setinggi lutut hari ini. Chen Fan segera berdiri dan mengangguk pada Suao, senang bertemu denganmu, Paman Su. Saya Chen Fan. Su Rongfei memasang wajah terkejut dan kemudian menyentak lengan ayahnya, ayah. Jangan jahat, dia orang yang baik, aku belum bicara, haha, aku ingin bertemu langsung dengannya karena aku sudah banyak mendengar tentang dia hingga telingaku hampir berdarah. Suao bercanda, dia menoleh ke tamu-tamu lain sejenak dan kemudian berkata, saya tidak bermaksud merusak pesta, silakan lanjutkan. Suao berjalan ke meja makan dan duduk di kursi tengah. Setelah Su Rongfei duduk di sebelah kirinya, Suao memanggil Chu Minhui untuk duduk di samping putrinya. Meskipun dia tidak berbicara sepatah kata pun kepada Chen Fan, semua orang tahu bahwa dia mengirimkan pesan yang jelas kepada bocah itu. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun, dan banyak orang berharap akan ada lebih banyak drama yang muncul. Suao adalah seorang yang terpelajar, dan dia berbicara dengan suara yang datar dan halus. Segera, semua orang menjadi santai dan lupa bahwa dia adalah orang paling berkuasa di seluruh wilayah Jiangbei. Bibi Su, saya telah mendengar guru Chen misterius muncul di kota Chuzhou. Apakah itu benar? Saat diskusi di meja membahas berita terkini, Zhang Yumeng mengajukan pertanyaan dengan rasa ingin tahu. Bibi Su bekerja di stasiun TV, dan karena itu dia akan menjadi orang pertama yang mengetahui seluk-beluk perkembangan terkini di kota. Dia mengangguk dan berkata, memang benar, saya telah mendengar tentang dia. Saya telah mendengar bahwa Pak Tua Zhen dan Tuan Ketiga Wei sangat menghormatinya. Bahkan Master Qi yang berpengalaman pun menjamin kemampuannya. Dikatakan bahwa ia bahkan lebih sakti daripada para Grand Master dari Hong Kong. Petik 2. Apakah mantra Dharma itu benar-benar ada? Beberapa remaja bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya juga tidak terlalu yakin. Bibi Su menjawab dengan alis berkerut. Namun, mereka yang telah bertemu Guru Chen semuanya mengklaim bahwa dia bisa merapal mantra dan sangat ahli dalam hal itu. Tiba-tiba, Suao angkat bicara, mengenai Guru Chen ini, saya rasa saya bisa menjelaskan topik ini. Keheningan menyelimuti meja makan saat semua orang memandang ke arah Suao. Dia adalah orang yang paling banyak akal di meja itu, dan oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia tahu lebih banyak daripada Bibi Su. Pernahkah kalian mendengar tentang Xin Zong dari Tianhe Kota? Suao berbicara perlahan. Ya, dia adalah bos grup Yuan Hai. Dia menjalankan armada pelayaran dan juga memiliki beberapa aset di luar negeri. Pria yang cukup banyak akal setidaknya di kota Tianhe. Chu Minhui menimpali untuk memamerkan pengetahuannya. Itu dia. Suao mengangguk setuju. Chu Minhui menatap Chen Fan dengan pandangan puas. Chen Fan menundukkan kepalanya dan berpura-pura bahwa dia bahkan tidak melihat Chu Minhui. Ao melanjutkan, Xin Zong membawa serta beberapa ahli jagoan dan menyiapkan tipuan untuk Tuan Ketiga Wei. Namun, salah satu anak buah Tuan Ketiga, Tuan Chen,
telah mengetahui penipuan tersebut dan mengalahkan Grandmaster Xin Zong dalam sebuah pertempuran. Di usia mereka, jumlah uang yang paling banyak mereka gunakan adalah puluhan ribu. Mereka sulit memahami bagaimana rasanya tiba-tiba mendapatkan begitu banyak uang. Itu hampir setengah dari seluruh aset keluarga Zhang Yumeng. Jadi Tuan Chen benar-benar yang sebenarnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengusir Xin Zong dari Chuzhou dan memeras 45 juta darinya. Sentuh. Semua orang mengangguk saat mata mereka dipenuhi rasa hormat kepada Guru Chen. Pada penampilan debutnya, dia telah mendorong Xin Zong yang kuat kembali ke kotanya dan mendapatkan banyak uang. Itu sama legendarisnya dengan legenda. Bahkan ayah dan kakek remaja yang kuat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah dicapai Guru Chen. Saya ingin tahu seperti apa Tuan Chen. Oh, senang sekali menikah dengannya. Zhang Yumeng berkata dengan wajah tergila-gila. Bagaimana jika dia sudah tua? Ditambah lagi, apa yang akan kamu lakukan dengan Yang Chao? Jiang Churan bercanda. Jika Yang Chao tidak terlalu kalah, aku mungkin akan tetap bersamanya. Zhang Yumeng berkata sambil menatap Yang Chao dengan tajam. Yang Chao tersenyum bodoh dan hampir tidak berani memprotes dirinya sendiri. Bahkan ketika semua orang mengagumi Guru Chen yang misterius, Han Yun diam-diam menatap Chen Fan, yang duduk di sudut dan meratap. Bagaimana reaksi Anda jika Anda tahu bahwa Tuan Chen ada di antara kita saat ini? Namun, saya akan merahasiakan ini dari semua orang. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Aku tidak bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Pikiran itu telah menyulut semangat dan hasrat. Di mata Han Yun, sisa pesta berjalan lancar, dan akhirnya berakhir dengan suasana yang menyenangkan. Chu Minhui tidak memprovokasi Chen Fan sekalipun, karena ia merancang untuk menjaga penampilan di hadapan orang tua Su Rongfei. Han Yun menawarkan tumpangan kepada Chen Fan, yang ditolak dengan sopan oleh Chen Fan. Keesokan paginya, Chen Fan sedang berjalan di sepanjang jalan tepi danau menuju sekolah ketika beberapa jeep hitam berhenti di sampingnya. Seorang pria berotot dengan wajah gemuk mengenakan setelan hitam berjalan ke arah Chen Fan dan berkata, Tuan Chen, bos kami ingin berbicara dengan Anda. Bosmu? Chen Fan melihat ke arah di mana wajah gemuk itu ditunjuk. Dia melihat sosok familiar berdiri di samping danau. Oke, ketika Chen Fan mendekat, dia menyadari bahwa ayah Su Rongfei yang dia temui tadi malam. Suao, dia berdiri di tepi danau, tangan tertaut di belakang punggungnya, dan dia melihat ke kejauhan di mana danau itu menjadi langit. Di sekelilingnya ada beberapa pengawal, termasuk lelaki tua yang dilihat Chen Fan tadi malam. Kamu ingin bertemu denganku, Paman Su? Chen Fan berhenti beberapa langkah dari pria itu dan bertanya dengan tenang. Wajah Suao acuh tak acuh dan parah. Berbeda dengan ayah yang terpelajar dan lembut seperti tadi malam, dia lebih terlihat seperti bos kuat yang memerintah kota Haidong. Apa yang kamu lihat dari sini? Suao bertanya dengan lemah. Chen Fan melihat ke kejauhan dan hanya melihat hamparan danau yang luas. Dia memikirkan jawabannya sejenak dan kemudian menjawab, saya melihat danau Yangui. Memang benar, berkabut, luas dan membuat orang merasa begitu kecil, bukan? Suao menyesali. Tiba-tiba, suaranya menjadi dingin dan tajam. Mungkin terlihat besar, tapi tahukah Anda bahwa ini hanyalah danau terbesar ke-10 di Provinsi Hudong dan dianggap sebagai kolam kecil di antara semua danau di Tiongkok. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Chen Fan dan berkata, sama seperti kamu. Meskipun kamu bisa menonjol di kota Chuzhou, kamu tidak berarti di panggung Provinsi Hudong. Hanya setetes air di danau yang luas di depan kita. Chen Fan tetap tenang dan bertanya, bisakah Anda lebih spesifik lagi, Paman Su? Kamu tahu apa maksudku? Suao mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berkata dengan nada menghina, aku ingin kamu meninggalkan Fei Fei sendirian. Saya setuju bahwa Anda adalah pemuda yang luar biasa di kota Chuzhou, tetapi Anda tidak dapat dibandingkan dengan orang paling cerdas di Provinsi Hudong. Chu Minhui berkata dengan lemah, apakah menurut Anda Chu Minhui siap untuk dihabisi? Bahkan Chu Minhui harus membuktikan bahwa dia layak untuk putriku. Bibir Suao membentuk senyuman. Suao menoleh untuk melihat ke arah Chen Fan dan berkata, saya tahu Anda membenci Chu Minhui dan memang demikian. Ayahmu berasal dari keluarga Chen di kota Jin, sementara ibumu menjalankan sebuah perusahaan di kota Zonghai yang bernilai beberapa dolar, 100 juta. Ditambah lagi, Anda mampu menyelamatkan Fei Fei dari cengkeraman Zhou Tianhao.
Oleh karena itu, saya setuju bahwa Anda adalah pilihan yang lebih baik daripada Chu Minhui. Anda telah menyelidiki saya, Chen Fan bertanya. Suao tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, mengapa saya tidak melakukannya? Fei Fei adalah putri saya satu-satunya, dan aku tidak bisa membiarkan dia berkencan dengan siapapun. Saya tahu bahwa Anda tidak hanya memiliki bakat dalam seni bela diri tetapi juga merupakan teman putri dari keluarga Wei di tepi utara. Secara teori, Anda seharusnya menjadi kandidat yang sah untuk berkencan dengan Fei Fei. Berubah sejak tadi malam, Suao berkata dengan tegas. Sekarang semua orang tahu dia adalah putriku. Itu membuatmu tidak layak untuknya. Suao mengucapkan kata-kata itu perlahan dan tegas. Dia yakin bahwa dia benar. Oh, jadi bagaimana aku bisa membuktikan diriku padamu? Chen Fan menunduk dan bertanya. Keluargamu perlu memiliki setidaknya beberapa miliar yuan. Suao berkata dengan tenang, mengenai kemampuan, kamu dapat menetapkan tujuan kecil terlebih dahulu, misalnya, mendapatkan 100 juta untuk memulai. Tapi aku tidak melihatnya dalam dirimu. Suao menggelengkan kepalanya. Meskipun kamu tampak seperti itu bersikaplah sangat rendah hati, jauh di lubuk hati, Anda sombong hingga ekstrim. Keras kepala, tidak fleksibel, dan tidak akomodatif. Kepribadian Anda berarti Anda ditakdirkan untuk gagal ketika memasuki dunia nyata. Sekarang, katakan padaku, mengapa aku merasa nyaman membiarkan orang sepertimu memegang tangan putriku? Setelah Suao menyelesaikan apa yang dia katakan, dia menatap Chen Fan seolah-olah dia sudah mengetahui identitas bocah itu. Chen Fan tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, Tuan Su, itu semua hanya angan-angan Anda saja. Saya selalu memperlakukan Fei Fei seperti saudara perempuan saya sendiri, tetapi tidak lebih. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Kamu benar tentang satu hal. Saya orang yang sangat bangga, jika bukan sombong. Saya tidak hanya memandang rendah kekuatan duniawi tetapi juga uang. Wajah Chen Fan tenang, tidak ada yang bisa mengganggu kedamaian batinnya. Benarkah, apa yang membuatmu berpikir begitu? Keluargamu atau kemampuan bela dirimu? Suao bertanya sambil tersenyum sinis. Alasan sebenarnya dia ingin bertemu pemuda ini adalah untuk menjebaknya agar dia bisa merekrut bakatnya. Ketika waktunya tepat, dia tidak hanya akan memberinya tanggung jawab besar tetapi juga putrinya jika kinerja cukup baik. Namun, setelah berbicara dengan Chen Fan, dia menyadari bahwa bocah itu bahkan lebih sombong dari yang dia duga. Semua orang di Haizhou berada di bawah perintah saya. Saat saya mengatakan lompat, semua orang berteriak seberapa tinggi. Tuan Gu, misalnya, dia adalah pria tua di sebelah saya. Ia merupakan keturunan salah satu keluarga pencak silat tertua. Dia bisa dengan mudah mengalahkan 10 dari kalian sekaligus. Suao berkata perlahan, saya tahu Anda tidak akan bisa membayangkan seperti apa rasanya, lagi pula, kamu hanyalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Apa yang bisa kamu capai? Suao mengakhiri kata-kata kasarnya dengan geraman dingin. Dia marah pada Chen Fan karena tidak mau mengakui keterbatasannya. Meskipun bocah itu bersikeras bahwa dia memiliki lebih banyak trik, Suao dengan cepat memecatnya dengan fakta nyata. Jika dia benar-benar lebih kuat dan banyak akal daripada yang terlihat, dia tidak akan membutuhkan Wei Ziqin untuk menyelamatkannya ketika dia diperangi di pelelangan. Chen Fan menjawab dengan tenang, Tuan Su, semua hal yang kamu sebutkan itu adalah masalah yang bisa aku selesaikan hanya dengan satu sapuan pedang. Senyum lebar muncul di wajah Suao. Dia menggelengkan kepalanya sambil menenangkan diri, Chen Fan, kamu bukan remaja laki-laki pertama yang bermimpi bahwa kamu bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan menggunakan kekerasan. Saya juga melakukannya. Namun, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Dunia mengikuti aturan dan jika Anda tidak mengikutinya, Anda akan segera ditinggalkan dan dilupakan. Jika kamu berhasil memikirkannya dengan matang, bicaralah padaku. Suao melambai pada Chen Fan sebelum dia memulai. Tidak ada satupun pengawalnya yang bergerak saat mereka berbicara, apalagi menyela pembicaraan mereka. Jelaslah bahwa pasukan Suao lebih terlatih daripada pasukan Zhou Tianhao. Bagaimanapun juga, Suao adalah bos tertinggi di seluruh wilayah Jiang. Ketika lelaki tua bernama Gu berjalan melewati Chen Fan, dia menatap Chen Fan sekilas lalu menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi dengan anak-anak saat ini?
Tuan Su akan menawarimu kesempatan sekali seumur hidup, tapi dia telah merusak semuanya. Jika kamu berada di bawah perlindungan Tuan Su, itu akan meningkatkan statusmu setidaknya selama 20 tahun. Jika saya memiliki kesempatan yang sama seperti Anda, saya tidak akan hanya menjadi pengawal sekarang. Chen Fan menjawab dengan suara datar. Kami berbeda. Tawarannya mungkin tampak seperti peluang yang mengubah hidup, tetapi bagi saya, itu tidak ada gunanya. Sombong sekali. Wajah lelaki tua itu mengeras dan pergi setelah dia mendengus. Setelah semua orang pergi, Chen Fan menggelengkan kepalanya dan melihat ke Danau Yangui. Penglihatanmu yang terbatas hanya membuatmu melihat Tiongkok, dan oleh karena itu kamu tahu bahwa Danau Yangui hanyalah sebuah kolam kecil jika dibandingkan dengan semua danau di Tiongkok. Namun, saya dapat melihat jauh lebih jauh dari Anda. Saya bisa melihat Tiongkok, bumi, dan seluruh alam semesta. Kekuatan kecilmu kurang dari sebutir pasir di mataku. Kamu mungkin kaya dan berbakat, tapi kamu adalah manusia fana, dan di mataku, manusia fana hanya melakukan satu hal, mati. Tapi aku berbeda, aku akan hidup sampai akhir zaman. Lelaki tua itu membuka pintu mobil dan melompat masuk. Apakah dia tidak berubah pikiran? Suao bertanya dengan tenang. Anak ini keras kepala seperti bagal. Orang tua itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sudahlah kalau begitu. Aku sudah mengulurkan ranting zaitun, tapi dia menolaknya. Fei Fei tidak seharusnya menyalahkanku di masa depan karena keberatan dengan hubungannya dengan dia. Suao memasang wajah tegang, lalu berkata, aku pernah mendengar bahwa Xin Zong akan membawa petarung tangguh ke turnamen seni bela diri tahun ini. Apakah itu benar? Petik 2. Ya, Tuan Su. Salah satu pria yang duduk di kursi penumpang menjawab. Kami telah mengonfirmasinya dengan sumber kami di kota Tianhe. Xin Zong telah mengundang seorang juara dari luar negeri. Dia memuji seniman bela diri ini seolah-olah dia adalah penguasa tertinggi di negeri Lala. Petarung ini telah bersumpah untuk memenangkan semua pertarungan selama turnamen. Dasar bodoh dan sombong. Suao mencibir dalam benaknya. Dia memandang orang tua itu dan berkata, Tuan Gu, saya harus mengandalkan Anda selama turnamen. Petik 2. Yakinlah, Tuan Su, meskipun saya sudah tua, saya akan memberi pelajaran kepada anak-anak muda ini sebelum saya akhirnya menyerah. Terima kasih, Tuan Gu. Suao mengangguk setuju. Chen Fan menelepon Zhou Tianhao untuk menanyakan tentang ayah Su Rongfei. Suao, kenapa dia datang ke kota Chuzhou? Zhou Tianhao terkejut dengan wahyu itu. Apakah dia salah satu orang yang paling berkuasa? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Chen, dia berada di puncak rantai makanan di wilayah Jiangbei. Jawab Zhou Tianhao. Bagaimana dia dibandingkan dengan Tuan ketiga Wei? Chen Fan bertanya. Tuan ketiga jauh lebih lemah. Zhou Tianhao menggelengkan kepalanya. Suao menjalankan bisnis yang sangat sukses di kota Haizhou. Bisnis Tuan ketiga hanya berukuran kurang dari setengah bisnisnya. Tuan Chen, apa yang terjadi? Apakah dia mengganggumu? Zhou Tianhao bertanya dengan gugup. Tidak, aku baru tahu kalau dia adalah ayah dari salah satu temanku. Chen Fan berkata dengan ringan. Itu bagus, kamu tidak ingin menghalanginya. Bahkan Tuan ketiga tidak berani melanggar Suao. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Benarkah? Kupikir keluarga Wei adalah keluarga paling berpengaruh di wilayah Jiangbei. Mengapa Tuan ketiga takut pada Suao? Yah, Suao, tentu saja, bukanlah tandingan kekuatan kolektif keluarga Wei. Namun, Tuan ketiga dan keluarganya tidak sangat dekat jika Anda mengerti maksud saya. Jika Tuan ketiga berseteru dengan Suao, orang tuanya mungkin bahkan tidak akan membela dia. Zhou Tianhao tersenyum kecut, dan ayah mertua Suao juga merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Zhou Tianhao berhenti sejenak dan berkata, bagaimanapun, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tidak ada seorang pun di Jiangbei yang berani melawan Suao. Itu lebih masuk akal sekarang. Chen Fan mengangguk ketika dia menyadari bahwa Suao telah naik ke tampuk kekuasaan berkat perlindungan ayah mertuanya. Dilihat dari interaksinya dengan Su Rongfei dan Bibi Su tadi malam, dia sepertinya tidak ingin memutuskan hubungan dengan keluarga pertamanya. Namun, dia juga perlu berhati-hati karena dia juga tidak mungkin menceraikan istri keduanya. Tuan Chen, saya ingin meminta bantuan Anda. Zhou Tianhao berkata dengan sadar. Apa itu?
Chen Fan bertanya, akan ada turnamen seni bela diri dalam waktu setengah bulan. Turnamen ini sangat penting bagi bisnis kami, dan hasilnya terkait langsung dengan keuntungan kami tahun depan. Berkat Abiao, saya bisa lolos dari acara tahun lalu. Namun, saya telah mendengar bahwa persaingan tahun ini sangat ketat, dan akan ada pengguna pasukan internal juga. Zhou Tianhao menghela nafas. Sebuah turnamen. Ketertarikan Chen Fan terguncang. Memang, Zhou Tianhao mengangguk. Anda tidak berbicara tentang pertarungan kandang bawah tanah. Zhou Tianhao menyeringai dan berkata, Tuan Chen yang terkasih, lihatlah saya. Apakah saya terlihat seperti penjahat bagi Anda? Ini adalah turnamen normal, semua orang bermain sesuai aturan. Tidak ada yang terluka parah sejak konsepsinya. Seniman bela diri telah berlatih bertahun-tahun hanya untuk kesempatan ini agar pelatihan mereka berhasil. Kami memiliki aturan ketat, dan tidak ada bisnis lucu yang diizinkan. Setiap pengusaha akan memilih jagoannya, dan hasil pertarungan akan menentukan seberapa besar pengaruh yang akan dimiliki seseorang dapatkan di tahun mendatang. Kamu lebih tahu dariku betapa kuatnya para pengguna pasukan internal itu. Hanya Lin Bao saja yang hampir membunuhku. Bagaimana saya bisa mempertahankan bisnis saya untuk tahun depan jika lebih banyak Lin Bao yang muncul? Zhou Tianhao berkata dengan nada getir. Setiap tahun pada saat ini, dia harus menerima penghinaan dari saingan bisnis yang kebetulan lebih banyak akal daripada dia. Banyak saingannya mengundang kickboxer Muay Thai, Master Taekwondo, atau Master Baji Fist terkenal di dunia, tapi dia hanya punya satu juara, Abiao. Jika pengguna pasukan internal akan mengikuti perlombaan tahun ini, Abiao pasti akan tidak cukup untuk menjamin kelancaran bisnis tahun depan. Anda ingin saya membantu Anda bertarung di turnamen? Chen Fan mengerutkan alisnya. Tentu saja saya ingin, tetapi saya tidak berani bertanya kepada Anda. Zhou Tianhao bergegas memberikan penjelasan. Saya telah mengundang Guru Guo sebagai jagoan saya. Master Guo juga merupakan pengguna pasukan internal. Namun, dia sudah bertahun-tahun tidak ikut serta dalam turnamen ini. Jadi saya ingin mengundang Anda untuk ikut dengan saya untuk berjaga-jaga. Jika kamu bersamaku, setidaknya orang-orang dari luar kota tidak akan meremehkan kita. Baik, aku bisa mengerti maksudnya. Chen Fan mengangguk. Mungkin juga, lagi pula aku ingin bertemu lebih banyak pengguna pasukan internal. Aku akan pergi bersamamu, beritahu saya kapan harus pergi. Ya, jawab Zhou Tianhao bersemangat. Setelah dia mengetahui lebih banyak tentang Suao, Chen Fan mulai fokus membangun arai Dharma. Pada saat itu, salah satu dari 4 komponen arai Dharma Misti, Mountain Arai, Spirit Channeling Arai, telah selesai. Spirit Channeling Arai telah berlangsung sejak Tuan ketiga Wei mengirimkan kiriman terakhir bebatuan laut dalam. Sedangkan untuk Mist Arai dan Guardian Arai, Chen Fan masih menunggu materi dikumpulkan. Sementara aku menunggu, sebaiknya aku segera menyelesaikan arai penyalur roh. Lagi pula, 2 lainnya tidak terlalu penting. Chen Fan akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan susunan kedua. Dalam 2 minggu berikutnya, dia bergegas pulang segera setelah dia selesai sekolah dan mulai mengerjakan batu-batu itu dari laut dalam. Batuan ini sangat besar, masing-masing seukuran gajah dan beratnya beberapa ton. Itu hanyalah batu biasa dan hanya bisa menyerap sejumlah kecil ki air per satuan volume. Untuk memenuhi persyaratan susunan, Chen Fan harus mengandalkan ukuran. Metode pemurnian batuan laut dalam juga berbeda dengan metode pemurnian sumsum giok. Chen Fan memegang belati di satu tangan saat dia membangkitkan energi misterius di dalam dirinya. Dia menyalurkan energinya ke bilah tajam itu dan kemudian mulai mengukir simbol samar yang tak terhitung jumlahnya ke permukaan batu. Ada sifat primitif dan mentah pada guratan-guratan acak-acakan yang membentuk simbol-simbol itu. Cahaya keemasan samar berkilauan di alur dalam setiap pukulan. Chen Fan membutuhkan setidaknya beberapa jam untuk menutupi salah satu batu itu dengan simbol dan untuk menyelesaikan susunannya, Chen Fan membutuhkan 16 batu. Tidak ada waktu yang terbuang, Chen Fan bekerja siang dan malam dengan rajin dan akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Akhirnya, Chen Fan menghela nafas. Dia berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah. Dia melihat bebatuan gelap berdiri di jalan yang menghubungkan danau ke tempat dia berdiri setiap beberapa ratus meter atau lebih. Simbol dan prasasti menutupi seluruh bebatuan itu. Jika dilihat lebih dekat, orang bahkan bisa melihat aliran cahaya keemasan yang tersembunyi di lekukan kecil di permukaan bebatuan. Langkah selanjutnya adalah menyalakan arai penyaluran roh.
Chen Fan duduk dengan menyilangkan kaki. Dia menghadap hamparan danau yang luas dan memejamkan mata, memperluas energi jiwanya ke dimensi kehampaan. Di dalam kehampaan, Chen Fan dikelilingi oleh kegelapan yang tidak bisa ditembus. Namun, samar-samar dia bisa melacak 16 titik yang berkedip-kedip di kejauhan, itu adalah 16 batu laut dalam. Timbul, Chen Fan berteriak dan menghubungkan energi jiwanya dengan titik pertama. Titik itu berkedip sesaat sebelum meningkatkan kecerahannya. Seberkas cahaya tipis yang nyaris tak terlihat memancar dari batu pertama dan ketika mendarat di batu kedua juga menyala seperti batu pertama. 2, 3, 4, akhirnya, ke-16 batu itu menyala. Ke-16 batu ini bersinar terang di dalam kehampaan yang gelap seperti 16 obor. Di dalam dimensi kekosongan, energi mereka dapat dirasakan bahkan dari jauh. Di dunia nyata, 16 batu hanya memberikan cahaya keemasan samar yang mudah dikalahkan oleh sinar matahari. Hampir sampai, saat ke-16 obor menyala, Chen Fan menjadi waspada dan akhirnya siap untuk memulai susunannya. Beberapa detik pertama adalah momen paling kritis dari keseluruhan proses. Segera setelah susunannya dimulai, pintu air akan terbuka, dan semua spirit ki di dalam danau Yan Gui akan dibuang ke arai dalam hitungan detik. Jika susunannya tidak cukup kuat untuk menahan spirit ki, Chen Fan tidak hanya harus memulai dari awal lagi tetapi juga berisiko membahayakan nyawanya sendiri. Lihatlah, gelombang kuat kiro air menyembur ke dalam susunan melalui saluran yang diciptakan oleh 16 batu laut. Kekuatan yang sangat besar membuat 5 piring pengumpul roh gelisah saat mereka dengan cepat mencapai batas penahannya. Chen Fan berada di garis depan barisan dan telah menerima beban terberat dari denyut energi yang kuat. Untungnya, Void Mortal Refinement Art telah memperkuat tulang dan ototnya secara signifikan, dan oleh karena itu, dia mampu bertahan. Meski begitu, Chen Fan bisa merasakan tekanan di tubuhnya meningkat seiring sistemnya menampung lebih banyak energi. Bagus sekali, tekanan yang terus meningkat di dalam diri Chen Fan tidak membuatnya takut. Sebaliknya, dia merasa senang dengan banjir energi yang melonjak di dalam dirinya. Dia membiarkan sejumlah besar energi mengalir ke dalam tubuhnya, bertabrakan dengan setiap bagian otot dan tulang. Chen Fan menggandakan Void Mortal Refinement Art dan menggali untuk menyerap spirit ki sebanyak mungkin. Setelah beberapa saat, tulangnya mulai bersinar dengan warna batu giok. Segera, cahaya itu mulai menyebar hingga seluruh 206 tulang di tubuh Chen Fan diliputi oleh cahaya krem. Perubahan misterius dan mendalam terjadi di dalam tubuh Chen Fan. Sebelum dia menyadarinya, dia telah mencapai level kedua dari Void Mortal Refinement Art, Jade Bond. Setelah beberapa saat, Chen Fan perlahan membuka matanya, lalu menghela nafas lega. Saat itu banjir roh ki dari danau juga telah surut. Banjir telah berkurang menjadi sedikit, dan semua energi tersimpan dengan aman di dalam arai pengumpulan roh. Seperti yang diharapkan Chen Fan, konsentrasi tinggi dari spirit ki telah menyebabkan kabut terbentuk di dalam dan di sekitar rumah, membuatnya lebih cocok untuk rumah seorang kultivator. Batuan laut tidak seefektif yang saya harapkan. Saya harus segera mencari pengganti yang lebih baik. Chen Fan menyesali. Meskipun ada sedikit hambatan, susunannya berhasil. Tidak seperti banyak seni pendirian yayasan lainnya, seni pemurnian fana kekosongan dibagi menjadi 5 tingkatan. Kulit es, tulang giok, darah perak, mata emas, dan tubuh dao. Begitu dia mencapai level kelima, dia akan mampu mencapai persyaratan fisik untuk menyelesaikan level roh terhubung. Dia harus bisa menghubungkan energi jiwanya dengan semua jenis ki di bumi tanpa kesulitan apapun. Namun, bahkan di antara anggota Sekte Grand Dao, hanya segelintir kultivator yang telah mencapai level 5. Aku telah mencapai level kulit es ketika aku menembus tahap tengah dari pembentukan fondasi. Namun, jika bukan karena bantuan arai penyalur roh, aku masih akan terjebak di level 1. Ini akan menjadi perjuangan yang berat untuk sisa kultivasiku di bumi, keluh Chen Fan. Dia perlahan berdiri dan merasa tubuhnya dipenuhi energi. Dia bisa merasakan tulangnya diperkuat dan hampir tidak bisa dipatahkan. Saya telah memperoleh lebih banyak kekuatan, yang saya perlukan hanyalah mengujinya. Kata Chen Fan sambil menggelengkan kepalanya. Dia berharap Lei Qianjue datang mengetuk pintunya untuk membalas dendam sekarang. Tiba-tiba, teleponnya berdering, dan Zhou Tianhao lah yang menelepon. Dia menelepon untuk memberitahu Chen Fan bahwa turnamen seni bela diri akan segera dimulai.